Indonesia apakah tersandra Amerika? Kan kemarin ada kabarnya bahwa kita harus borong Boeing. Yes. Pajak diturunin 15%. Apakah ini termasuk seperti penyanderaan atau pemaksaan? Jadi kalau kita lihat banyak ahli ekonomi itu bilang Indonesia dirugikan, Indonesia kena tipu, Indonesia terpuruk lah. Gue juga termasuk yang pengen juga bikin konten. Wah, jangan-jangan Indonesia digadaikan. Amerika punya cita-cita kembali menjadi negara manufacturing yang selama ini mereka mengoutsource itu ke luar negeri, contohnya ke China. Tapi setelah kita kulik-kulik ternyata Indonesia untung bro, dan Trump yang kena tipu. Indonesia apakah tersandra Amerika? Nah, ini sebuah polemik yang kita bicarakan sebelumnya, dan masalahnya kita belum tahu nih sebenarnya kondisinya seperti apa. Banyak di kolom komen ketika kita gelontorkan ide itu pada bilang Bang Benix lagi dong, makanya gue undang lagi ke sini nih. Kadang-kadang infonya nih di balik karpet dia tahu nih. Apa kabar Bang? Kabar baik bro, untung. Waduh, selain ini banyak info-info rahasia yang dia tahu juga nih. Waduh. Bahaya juga kayaknya nih. Seru banget. Gue seneng banget diundang lagi nih, serius. Gue happy banget. Asli ini ada satu circle pemikiran yang berbeda buat gue ngobrol sama lu tuh. Yang bikin nagih gitu ya. Gue pengen tahu jadinya nih. Oke, sekarang ngomongin itu deh. Ngomongin Indonesia nih. Indonesia dulu nih. Indonesia lah. Indonesia. Kan kemarin ada kabarnya bahwa kita harus borong Boeing. Yes. Pajak diturunin 15%. Apakah ini termasuk seperti penyanderaan atau pemaksaan? Gitu. Apa 50 Boeing itu kita bener pakai? Dan berarti semua maskapai itu harus punya keharusan beli di situ gitu misalnya. Gimana sih kondisi sebenarnya yang lo tahu nih? Oke. Pertanyaannya sangat bagus nih. Yang pertama, kita terjebak apa enggak ya? Kita dirugikan atau enggak? Jadi kalau kita lihat banyak ahli ekonomi itu bilang Indonesia dirugikan, Indonesia kena tipu, Indonesia terpuruk lah. Gue juga termasuk yang pengen juga bikin konten. Wah, jangan-jangan Indonesia digadaikan. Kita suka membuat kritikus lah. Iya. Jadi gue bawa kabar buruk nih buat teman-teman nih. Kenapa? Karena gue tadinya mau bikin kritik soal itu juga. Tapi setelah kita kulik-kulik ternyata Indonesia untung bro. Itu malah untung? Kita untung. Dan Trump yang kena tipu. Gimana ceritanya? Ya, seru nih. Trump ini kena tipu gitu. Trump kena tipu. Padahal Trump habis nipu negara-negara Arab. Good deal ya. Good deal ya. Ketipunya sama kita ini Bapak. Gimana ceritanya? Jadi teman-teman mungkin lihat Indonesia kayak dirugikan. Kita harus bayar 19% segala macam. Satu-satu kita breakdown. 19% Indonesia katanya kena tarif. Kalau barang masuk ke Amerika. Artinya barang kalau kita ekspor baju harga 100.000 di port di Amerika naik jadi 119.000. Yes. Yang bayar 19.000 siapa? Yang bayar bukan kita? Bukan dong. Yang bayar 19.000 kan orang yang impor di Amerika. Ini. Iya dong. Salah angle-nya nih. Iya berarti kita nggak kena beban itu. Kita nggak kena beban itu. Yang bayar ya importir yang ada di Amerika, yang ujung-ujungnya yang bayar rakyat Amerika harus belanja barang dengan harga lebih mahal. Nah ini bahasanya suka disetir-setir nih sama ekonom-ekonom, seolah-olah kita dimiskinkan. Kenapa malah Trump ambil kebijakannya begitu yang justru membuat negaranya keluarin lebih dong? Betul. Kenapa begitu diambil kebijakannya? Karena mereka berharap kalau makin banyak negara-negara kena tarif, mereka nanti pindah bikin pabrik di Amerika. Supaya mereka nggak kena tarif. Itu yang kita lakukan juga kayak di Indonesia. Kita kan kalau beli motor Harley Davidson made in America, harga mahal nggak masuk akal, kena pajak segala macam. Dengan harapan kalau gitu nanti lu bikin pabrik di sini supaya nggak kena pajak impor. Dia masuk. Ngerakit di sini gitu. Itulah yang dilakukan Yamaha, Honda, Suzuki kan toh. Makanya harga motornya lebih mahal. Lebih murah di sisi yang sama. Jadi kenyataan. Nah itulah yang dipelajari oleh Donald Trump. Gimana caranya supaya makin banyak pabrik manufacturing masuk ke Amerika Serikat. Kita tarifin aja seluruh dunia. Kalau you pengen dagang dengan Amerika Serikat tanpa tarif, ya masuk aja di sini. Nah yang dia lupa konsekuensinya adalah, kan pindahin pabrik itu nggak segampang pindahin gerobak jualan gorengan ya tinggal geser. Pabrik kan harus izin lahan lah, AMDAL, lingkungan, bangun, ngecor, semen segala macam. Tapi kan nggak ada ormas. Oh iya. Ya belum ormasnya ya. Ormas. Nah, jadi Amerika punya cita-cita
kembali menjadi negara manufacturing. Heeh. Yang selama ini mereka mengoutsource itu ke luar negeri, contohnya ke China. Heeh. Jadi semua barang merek Amerika yang kita tahu, mungkin teman-teman tahu Apple, Ya. iPhone ya buatan sana. Heeh. Atau kalian pakai prosesor, ada Intel, ada AMD, most likely buatan Taiwan, Cina, atau Malaysia. Heeh. Jadi semua kemampuan kapabilitas dia buat manufacturing itu hilang ke negara lain. Karena negaranya nggak kompetitif lagi buat bikin itu. Heeh. Dari segi gaji, orang-orang udah penghasilan udah tinggi banget. Heeh. Kalau kita bayar orang Amerika gaji 50 juta sebulan cuma Nggak buat mau. duduk bikin baju batik kan rugi Heeh. banget. Bajunya cuma harga 100.000, gaji Iya. dia aja udah 50 juta. Jadi nggak masuk akal lah logika itu. Tapi lama-lama seiring bertambahnya tahun, semua industri jadi keluar dari Amerika Serikat. Heeh. Dan mereka jadi berpusat ke jasa. Makanya kalau kita lihat sekarang top 5 biggest company di Amerika ya berhubungan dengan jasa. Jasa keuangan, kita ada Mastercard, Visa, Amex, kita lihat PayPal. Atau kalau belanja ada Amazon, ada Google, ada Netflix, Amazon. Itu kan jasa. Jasa semua ya. Yes, service, teknologi. Karena mau nggak mau, kalau gue mau jadi orang kaya di Amerika hari ini, gue harus bergerak di bidang jasa. Gitu. Oh. Karena udah nggak kompetitif gue jadi buka pabrik. Beda dengan Iya, di iya. Indonesia. Heeh. Masih lumayan lah kita buka pabrik, masih bisa untung. Heeh. Ya kayak Indofood, kayak Raya bikin pabrik bakmi gitu kan. Heeh. Karena murah di sini ya. Karena murah gitu. Heeh. Tenaga masih murah. Jadi make sense di Indonesia. Di sana Heeh. enggak. Cuman lama-kelamaan kan dia juga lihat, kalau dia terus-menerus berfokus di jasa, penduduk ratusan juta, terus orang mau makan apa? Karyawan Google, karyawan Amazon, atau karyawan perusahaan-perusahaan internet, apakah sebanyak itu dibandingkan perusahaan pabrik? Kita punya teman punya pabrik di Semarang, di kawasan Candi. Satu pabrik aja 6.000 orang. Iya. Pengusaha kecil ini padahal. Heeh. Ya kalau kita buka bisnis, contoh kita kayak media nih digital kan sekarang, Heeh. kita nggak ada 100 orang. Tapi Iya. udah bisa menghasilkan output lebih besar dibanding orang punya pabrik 1.000 Iya. orang gitu Heeh. kan. Lama-kelamaan kalau dia terus-menerus berputar di jasa, pengangguran makin banyak. Oh, ya lapangan kerja makin rebutan ya Makin karena rebutan. nggak terserap ya. Betul. Nah yang dia lupakan ternyata negara lain juga punya skill yang sama. Zaman dulu mungkin yang bisa coding kayak Yahoo atau Google Iya, ya orang heeh. bule, Heeh. Silicon Valley. Tapi zaman sekarang orang di Wonosobo pun juga udah bisa bikin Udah bisa, codingan heeh, itu. heeh. Terus competitive advantage buat Amerika apalagi? Lama-lama Cina aja udah bisa bikin AI sendiri. Udah. Lawannya Sekarang ChatGPT. ngelawan. Amerika bikin, dia bikin. Dia bikin. Bagus lagi. Wah bahaya dong ini. Heeh. Sementara rakyat harus dikasih makan. Jadi mau nggak mau dia harus membuat negaranya menjadi semakin menarik mungkin buat orang investasi di sana. Nah dia memang harus lakukan itu. Kalaupun gue jadi Donald Trump hari ini gue akan lakukan itu. Kalau nggak makin banyak pengangguran di luar sana gitu. Dan Tapi agak terlambat berarti sebenarnya ya. menurut gue sangat terlambat. Karena tadi ya nggak segampang itu. Misalkan gue biasa bikin pabrik gerbong kereta api lah misalkan. Heeh. Inka di Indonesia, industri kereta api. Kelihatannya oke, pabriknya di Indonesia. Tapi kan turunannya bautnya, kita butuh baja, kita Iya. butuh nikel, kita Iya. butuh aluminium. Ini baru ngomong baut. Heeh. Belum elektroniknya, Heeh. kabel-kabelnya, kita butuh kabel, ada tembaga, ada karetnya, ada Heeh. isolatornya. Itu kan dari seluruh dunia butuh. Dalam satu komponen aja di Boeing, Heeh. Boeing itu ada hampir 17.000 komponen buatnya di luar negeri. Karena di dalamnya udah nggak ada industrinya. Berarti dia cuma Ngerakit di situ. Karena udah nggak make sense buat bikin pabrik di Amerika. Heeh. Udah nggak masuk akal. Ya lebih masuk akal bikin di Cina. Kemarin Pantesan Tesla sama itu jor-joran ya, sama B itu ini ya jauh ya harga produksinya. jauh Ya. sama BYD. Heeh. Iya jauh. Bahkan Tesla aja sekarang penjualan terbesar dia selain di Amerika ya di Cina. Dia terpaksa bahkan bikin pabrik juga di Cina. Karena harga mobilnya jadi jauh lebih murah ketika bikin di Cina. Itu yang memang harus dilakukan sama mereka. Jadi banyak ahli ekonom mungkin berharap Benix mengkritik pemerintah nih habis-habisan. Heeh. Gue juga memang cari bahan buat dikritik, tapi ternyata enggak. Memang kita Ternyata diuntungkan. benar ya. Iya, bukan kita yang dirugikan. Yang dirugikan pertama adalah publik Amerika Serikat. Karena nggak segampang itu pindahin pabrik. Iya. Mereka terbiasa pakai bahan baku dari kita, tiba-tiba harga naik 19%, yang bayar mereka, bukan kita. Oh. Itu satu. Nah kedua, kita itu justru diuntungkan bro. Karena Indonesia ini hobinya, kan kita 0%. Orang bilang kita dicurangin dong. Amerika, barang kita ke Amerika 19%. Barang Ya. Amerika ke sini 0%. Kita rugi dong. Memang literasinya ibaratnya terlihat seperti itu, kita yang mesti bayar, mereka nggak perlu bayar. Seperti itu. Iya, Kelihatannya betul, begitu kita lihatnya. Tapi ternyata kebalikannya juga ya. Kebalikannya. Jadi kita nggak perlu bayar. Kita 0% ketika 0%. beli
Ketika kita beli jadi lebih murah. Loh, benefitnya dia apa dong kalau kita tahu? Masa di dollar perselin? Malah dia nggak ada keuntungan dong? Nggak ada keuntungan tambahan nggak? Oh, mereka jadi bisa jual lebih banyak barang. Oh, I see. Contoh paling gampang, gandum. Ha-ha. Hobi kita di Indonesia makan gandum. Ha-ha. Contoh keluar dari sini makan martabak itu kan tepung terigu. Ya. Tepung terigu dari gandum. Ha-ha. Atau kita makan bakmi juga dari gandum. Ha-ha. Kita impor gandum itu ada dari Australia, ada Argentina, ada dari Kanada. Ha-ha. Mereka kena pajak tuh. Tapi sekarang buat gandum made in Amerika Serikat yang pergi ke sini, harga bisa lebih murah. Oh. Pertanyaannya, kalau harga bahan baku jadi lebih murah, UMKM seneng nggak? Iya. Jadi Sebenarnya. vendor baru dong. Iya, mereka jadi lebih seneng. Ha-ha. Sebetulnya yang dirugikan selain rakyat Amerika ya, yang dirugikan adalah kompetitornya Amerika, Argentina, Kanada, Eropa, Ukraina ekspor gandum ke Indonesia. Sekarang mereka dapat kompetitor baru, Amerika. Ya. Kita happy, dapat barang dengan lebih murah. Ha-ha. Tukang martabak happy, tukang gorengan happy, tukang bakmi happy, everybody's happy sebetulnya. Ha-ha. Karena di Indonesia nggak bisa nanam gandum. Kalau nggak dari zaman dulu kita udah makan sereal tiap hari kan enggak. Ha-ha. Gitu. Oh. So kita happy banget boleh bro. juga nih. Justru sebaliknya kita diuntungkan jatuhnya ya. Tapi Indonesia sebenarnya kalau barang kita ya misalnya ya, ke negara lain ada nggak sih kayak begininya juga tuh? Oh ada. Kayak kita ke Eropa, kita ke Jepang, kita ke. Contohnya? Contoh paling gampang kemarin gue terakhir ekspor impor itu tahun 2011. Kita ekspor baju itu ke Irak, kita ekspor baju ke Turki, itu kita bayar pajak di sana saat itu sekitar 12% lah masuk. Karena mereka mau melindungi pabrik-pabrik dalam negerinya. Supaya bisa. Berarti yang bayar dari. Bukan gue yang bayar, yang impor lah. Oh yang impor, yang Iya. tadi berarti. Iya. Oke. Jangan khawatir bro, banyak orang suka kebalik-balik. Iya. Kalau kita mah happy-happy aja. Pokoknya gue jual 100.000, yang bayar 12% ya mereka. Oh lebihnya mereka yang bayar. Oh. Kayak kita impor lah, kita impor baju dari Jepang atau dari Cina. Benar. Kan ada pajak, yang bayar siapa? Kita yang impor. Benar ya. Tapi kalau kalau Cina mah murah-murahnya bisa ada barang. Tetap aja murah juga. Ya, mau dikasih pajak juga masih murah dia tuh. Iya. Tapi kayak berarti persaingannya justru mereka punya resiko untuk ngambil vendor dari dalam karena ada tambahan biaya 13% itu lagi kan. Iya, Nah, 19. begitu, Pak. Iya. Tergantung kualitas barangnya berarti kan. Iya. Kalau ternyata memang walaupun bayar pajak pun masih menguntungkan buat dia masih mengambil kan gitu. Bener. Waduh. Nah, itu kan dari sisi pajak nih. Jadi ini ada satu edukasi baru nih guys, bahwa ternyata pajak itu nggak ditanggung kita. Tapi justru yang nanggung yang beli gitu. Berharap Indonesia buka pabrik di sana gitu. Bener. Kan. Nah, tapi ada nggak sih Indonesia yang akhirnya buka pabrik? Ada dan harus. Jadi Danantara itu bakal buka pabrik penyulingan minyak. Jadi ibaratnya kan kita harus impor energi. Jadi kita ada 3 nih yang diminta sama Trump. Selain pesawat tadi ya, kita harus impor gandum, bahan pangan, ada kacang kedelai juga. Kita juga harus impor energi. Jadi energi itu minyak oil and gas. Kita harus impor dari Amerika Serikat. Ya. Jadi dia mau menggenjot itu. Nah, gue ada hadiah spesial nih khusus untuk Bro Untung nih. Siapa? Karena Apa kita tuh? diundang di sini. Apa tuh? Nah, ini dia nih. Nah. Ini dokumen penting. Ya. Ini yang gue mau bilang nih. Nggak tahu ya kamera kelihatan atau enggak. Semoga nanti ada. Nanti ditayangin juga ya. Ditayangin juga ya. Jadi ini 2024 bro. Biar Ya. pasti. Jadi sebelum ada prahara Donald Trump segala macam. Ya. Ada nggak ada Donald Trump? Hah? Kita itu impor 83 triliun. Beras, gula, kedelai. Kita ngimpor. Kita impor. Ada nggak ada Donald Trump nih? Heeh. Kita impor memang dari seluruh dunia. Ada dari Amerika Serikat, ada dari Kanada, ada dari macam-macam, dari Malaysia juga ada gitu. Jadi ada nggak ada Donald Trump nih? Kita Memang tuh bukannya kita punya ya? Gak bisa bro, memang gak bisa ditanam di sini. Oh. Kayak kita suka nih makan tahu. Heeh. Tahu kan dari limbah tempe. Ya. Tempe dari kacang kedelai. Heeh. Kacang kedelai nggak bisa nanam di sini. Kita impor. Memang dia tanaman subtropis. Oh, I see. Faktanya kita memang impor. Impor deh. Lu kalau makan nasi goreng warna coklat itu kan pakai kecap Ya. manis. Heeh. Kecap Itu manis kedelai bahan juga. kedelai juga. Kita impor. Memang kita hobinya makan barang impor. Yang ada di sini baru dibeli. Tapi ini kan ada beras, ada gula kan kita punya. Yes, kalau gue bisa. Jadi tebu kita bisa tanam, beras juga bisa. Nah ini kan zaman dulu ya. Sekarang kita udah swasembada pangan. Iya. Gue yakin kayak beras sama gula ini dalam 1 tahun 2 tahun ke depan kita udah nggak impor. Even di tahun ini pun hari ini kita udah swasembada buat beras gula. Jadi kita udah aman lah. Tapi gede juga ya 83 triliun ya. Gede. Nah ini impor kedelai. Ada nggak ada? Ini spesifik ya. Gue nggak ngomong beras gula karena kita udah swasembada. Jadi nggak penting. Tapi kedelai kita perlu. Ada nggak ada Donald Trump?
memang kita tahun 2023 aja impor senilai 25 25 triliun. triliun. Duit gede nih. Berarti guys, orang bilang kalau enakan di Indonesia makan tempe itu bukan asli dari Indonesia dong. Kagak, lu elit lu, golongan elit lu makan tahu tempe itu. Di belakang makan tempe kita udah bangga banget di Indonesia mah ada tempe. Itu bukan asli lokal. Kagak. Lu yang bener lu ntar salah kita asli. Kita berpikir tuh makanan tradisional khas Indonesia. Enggak. Bener. Enggak bisa ditanam di Indonesia. Kacang kedelai itu. Kedelai. Enggak bisa. Ada beberapa orang coba cuman ya nggak produktif, nggak bagus hasilnya. Gitu. Jadi pengrajin juga nggak suka pakai kacang kedelai yang kita tanam. Memang bukan buat ibaratnya lu nanam durian lah di Jerman nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya kalaupun tumbuh ya pasti nggak enak gitu, nggak bagus lah. Beda. Jadi ada nggak ada Donald Trump dari zaman dulu bro, berpuluh-puluh tahun yang lalu bro. Memang kita hobi impor kedelai. Bedanya nanti dengan adanya tarif ini, ya dulu kita ada impor dari tadi ada Argentina lah, dari Kanada lah, itu cuma kegeser. Jadi sama Amerika doang. Amerika. Ya tambah bete lah mereka sama Amerika. Tapi itu kan urusan mereka. Iya, kita mah happy aja dapat barang murah, Heeh. lebih bagus, kenapa enggak? Nah, ini gandum. Jadi pangan lagi ya. Ini nanti ada hubungannya sama inflasi. Ada nggak ada Donald Trump? Memang dari zaman dulu bro, kita impor itu udah 60 triliun. Ini yang biru ini juta ton. Kita impor 10 juta ton. 10 tahun yang lalu kita udah impor berjuta-juta ton gandum. Gandum tuh nggak bisa tanam sini. Nggak bisa juga. Budaya kita kan makan beras ya, memang beras bisa tumbuh di sini. Kalau bisa kita udah dari nenek moyang kita makan roti, tapi kan faktanya enggak. Ya roti gandum itu berarti bahannya juga harus ambil ke sana. Iya, impor. Jadi teman-teman kalau pergi ke mall makan roti, makan pizza, makan spaghetti, pasta, bahannya dari gandum. Udah pasti itu barang impor. Memang jadi orang Indonesia ini kena tipu habis-habisan nih jadi kayak juga sebenarnya kita ya. Itu banyak juga ya. Hobinya makan barang impor. Jadi even orang yang di pinggir jalan itu pemakan barang impor. Kalau lu bilang anti asing lu siap nggak makan tempe goreng, iya, nggak makan tahu goreng, nggak makan ketoprak. Ini apa ya? Ini data pertanian. Jadi ada nggak ada apa sih namanya si Donald Trump? Ini fakta. Jadi gue mau ngomongin. Gue gak dibayar sama pemerintah, tapi ya udah kita ngomong fakta nih. Iya, dia kadang tajam gitu, tapi kadang fakta. Berarti memang objektif aja. Objektif aja ya. Kalau bener ya gue bilang bener. Iya, ya faktanya ada nggak ada Donald Trump, kita itu impor dari Australia terbesar loh, 900 juta dolar kirim gandum ke Indonesia. Ini di tahun lalu ya, tahun 2024. Ada Kanada. Ada Ukraina 700 juta dolar Ukraina, Argentina 400 juta dolar, Rusia 400 juta dolar, Amerika Serikat kecil ternyata, cuman 200 juta dolar. Sekarang kalau dengan kebijakan ini bisa kegeser semua. Siap-siaplah menangis lu orang Ukraina, Argentina dan tapi Kanada. Tapi biaya kirim paling ya. Ya, tapi 11-12 lah Kanada sama Amerika. Oh iya. Ukraina juga di belahan dunia lain juga nih. Jadi sama-sama aja. Jadi sebetulnya yang diserang bukan kita, enggak. Bukan kita yang dirugikan, kita malah happy dapat barang dengan harga lebih murah. Jadi kalau dibilang itu, ada yang nanya kan, mungkin nanti lumbungin juga bakal tanya, UMKM dirugikan atau enggak? Enggak. Karena dia jadi dapat bahan baku jadi bahan lebih murah ya. Betul. Dan itu fakta. Ya kalau nggak diolah-olah sama harga di sini sih ibaratnya justru mestinya lebih turun dong harganya dong. Harusnya. Ya, kalau nggak turun ada yang aneh nih. Ya kadang-kadang jadi di kodohan. Agak beda dikit ya. Iya, padahal harga beli mereka kita udah tahu nih murah gitu, nih. Ya, harusnya tahu murah nih. Tapi ini brilian tau nggak? Dari strategi perang tarif Donald Trump, kenapa gue bilang Donald Trump itu kena tipu? Sebetulnya ini Prabowo benar-benar pinter ngadalin Donald Trump. Mungkin di Indonesia doang karena rasa kena tipu, tapi di negara dia untung, siapa tahu gitu kan? Iya. Kebijakan ini. Kalau di Amerika, bule-bule ahli ekonom itu lagi pada protes. Kenapa? Kita kena tipu sama Prabowo, orang bule ini lagi protes. Beneran. Mereka lagi protes. Kita ada kok source-nya itu banyak. Sampai profesor-profesor juga banyak yang protes. Kita dikena tipu nih sama Indonesia nih. Karena ada nggak ada Donald Trump, memang kita udah impor gandum, kita udah impor kacang kedelai dari Amerika Serikat. Oh, jadi sebenarnya kita memang secara apa namanya konsumsi istilahnya apa ya? Kita tuh butuh ya, kita tuh beli. Emang udah beli banyak, tiba-tiba ada kebijakan ini, berarti tambah untung. Iya. Mestinya sebenarnya sebelumnya ada pajak sih? Ada. Berapa? Gua nggak tahu. Sebelum tarif ini kita di 10%, terus naik lagi dari 35%. Jadi kalau kita beli tambah 10% kita bayar. Iya, ekstra. Nah sekarang berarti enggak? Jadi 0%. Jadi 0%. Iya. Mereka belum tahu itu tadinya. Belum. Tadinya jadi kayak agak pressure, justru sekarang malah jadi cuan. Jadi cuan. Oh, oke. Jadi mereka juga merasa kita kena tipu nih sama Indonesia nih.
Memang dari dulu dia beli kacang kedelai ya dari kita gitu. Emang dia beli gandum dari kita. Dia kan nggak bisa nanam di sana. Cuma kan bahasanya Donald Trump ke para konstituennya, Ya. biar seolah-olah kita menang, kita berhasil bernegosiasi. Itu bahasanya dia. Tapi dengan mereka akhirnya, misalnya pun mereka akhirnya tahu bahwa Indonesia punya ketergantungan gandum sama mereka, misalnya kayak gitu kan, bisa dibilang seperti itu misalnya. Bahwa Indonesia tuh nggak punya nggak punya source gandum sendiri. Dengan begini mereka bisa gua pajakin aja deh. Kan bisa begitu. Donald Trump kan bisa naik turun ya. Tiba-tiba ada kebijakan kaget-kagetan. Bisa aja, tapi itu juga bisa jadi keuntungan buat kita. Kenapa? Karena ya Donald Trump itu labil. Kita juga sekarang kan lagi bertanya-tanya nih, tarifnya Malaysia gimana? Filipina udah resmi 19%. 3 jam yang lalu udah resmi itu. Nanti gimana kalau ada negara lain di Asia Tenggara yang lebih murah dari kita? Ya justru bagus. Kita kan tahu Donald Trump. Tinggal nego lagi aja sama dia. Tinggal lobby aja dulu sama dia. Dia pengusaha sih Kan ya. pengusaha. Tinggal logikanya masuk nggak sama dia. Tapi harus ada bahan juga buat jualan Donald Trump ke konstituennya. Supaya casingnya seolah-olah kita berjaya, kita menaklukkan dunia bertekuk lutut di hadapan kita. Dia butuh pencitraan. Pencitraan. Indonesia mulai hari ini beli gandum cuma dari kita gitu. Emang dari dulu juga kita beli gandum dari dulu gitu. Indonesia beli kedelai dari kita, petani kita berjaya kan gitu kan. Politik kan. Oh, tapi masalahnya memang benar juga sih Donald Trump yang kebijakan ini vendornya lagi lebih banyak ke sana jadinya. Iya. Kalau dengan nggak kebijakan ini kan ambil dari yang lain juga. Betul. Kan gitu. Tapi ada nggak negara yang lebih murah dari kita? Oh, detik ini nggak ada. Paling Singapura di level 10%, tapi itu pun belum resmi. Yang kedua Timor Leste juga di 10%. Itu pun juga belum resmi karena konklusinya nanti di 1 Agustus. Jadi negara-negara Asia Tenggara detik ini di luar yang lagi dapat lagi negosiasi ya. Itu kan 10% semua. Ya kita yang paling rendah sama Filipina 3 jam yang lalu resmi. Jadi kita sangat-sangat diuntungkan di sini. Jadi dari sini kita bisa bilang ini deal yang pinter sih, ini negosiasi yang pinter. Donald Trump ini benar-benar kecelek karena dia dari bulan April pas meeting, dia langsung bilang, hari ini gua kasih waktu lu 90 hari buat negosiasi, dalam waktu 90 hari Amerika Serikat akan dapat 90 good deal. Dia bilang bulan April. Gua kasih nyawa lu semua. Sekarang tarifnya gua flat jadi 10%. Indonesia tadinya di atas 30%, di flatin semua 10%. Lu punya waktu 90 hari buat nego sama kita. Itulah deadline ke Agustus itu kan. Ternyata sampai detik ini yang deal sama dia itu cuma ada United Kingdom, ada Vietnam, ada China sama Indonesia. Negara yang lain ini belum ada yang deal nih. Gak ada yang berhasil nih deal sama dia. Nah, satu yang menarik pas Presiden Prabowo teleponan sama si Donald Trump negosiasi good deal katanya 0,19% itu. Itu Prabowo posisi lagi di Brussels, di Belgia. He's about to shake hand sama Uni Eropa. Jadi Prabowo buying time. Apa? Dia mau dapat deal 0% dengan Uni Eropa. Jadi Trump ini benar-benar kecelek. Dia ke telepon, oke ya, lu setuju ya, barang lu kena 19% kalau masuk Amerika. Amerika barang yang masuk Indonesia 0%. Oh ya, oke, nanti kita lihat, kita diskusikan gini-gini sampai dia udah yakin kita dapat deal sama Uni Eropa, shake hand 0% jadi kenyataan. Itu jadi merugikan buat Donald Trump. Dia posisinya benar-benar kejepit. Jadi dia betul-betul kecelek lah yang gue bilang. Dia harus segera umumkan kan. Deadline 1 Agustus ini bentar lagi. Dia udah janji 90 deal within 90 days. Gak ada. Dia butuh banget bikin statement, gue menang lawan Indonesia. Dikasih dong sama Prabowo statement itu. Ya udah bikin aja, bilang aja kita bakal impor gandum, kita bakal impor kacang kedelai, kita bakal memang kita impor sama negara. Memang udah gitu. Jadi pinter nih. Kecelek. Di saat yang sama dia berhasil buying time, dapat good deal dari Uni Eropa. Barang kita masuk ke Uni Eropa 0%. Ini smart. Kenapa? Nyawa Indonesia hari ini itu ada di komoditas 2, batu bara sama sawit. Batu bara kita udahlah ke India sama ke China lah. Tapi sawit kita itu kita perlu pangsa Uni Eropa. Karena di Uni Eropa nggak bisa nanam kelapa sawit. Bisanya jadi soybean oil atau minyak dari biji bunga matahari yang kayak gitu. Mahal lah, mahal. Jadi biaya hidup di Eropa itu jadi melonjak tinggi tuh. Karena salah mereka sendiri. Mereka memboikot sawit kita. Padahal butuh. Perang dagang, padahal butuh. Cuman gaya aja acting gitu. Pokoknya gue boikot lah, lu gak boleh masuk gitu. Karena pajak apa segala macam dipersulit. Sekarang kita dapat 0%. Mereka butuh kita. Ternyata mereka benar juga ya, mahal juga ya ngegoreng pakai minyak yang lain gitu. Minyak biji bunga matahari itu cuma berapa biji gitu loh. Lu harus
sangrai terus keluar Minyak minyaknya. mahal dong, itu makanan sana mahal dong. Mahal. Harga minyak mereka bisa 10 kali lipat harga kita per liter. Mahal banget. Jadi biaya hidup makin lama makin tinggi, orang makin komplain, pemerintah banyak di demo di sana dong. Iya. Iya dong. Sekarang mereka mau menyenangkan hati rakyatnya. Sekarang lu goreng lebih murah nih pakai minyak Indonesia nih. It's a good deal buat kita. Jadi udah lama loh. Kita itu di ban ya, sawit kita itu udah dari zaman SBY. Selama itu, Iya. berarti udah lebih 15 tahun dong. Lebih dari 10 tahun. Oh. Lebih dari 10 tahun sawit kita itu diblokir dengan segala cara lah Eropa lah. Mereka dapat dari mana pasoknya? Mereka dari Ukraina ada, mereka Ada ada juga? dari India, tapi banyak yang tanaman lokal mereka lah. Minyak Oh. zaitun kan mahal bro, lu suruh goreng pakai minyak Pakai zaitun. mahal ya. Sehat, memang lebih sehat sih, tapi kan mahal. Gila. Ya oke lah, akhirnya kita dapat good deal dari sini, kita bisa dapat untung triliunan, akses pasar. Gua rasa sih bisa di atas 100 triliun Indonesia untung nih dari good deal ini nih. Jadi betul-betul Trump ini kecelek. Ya memang dia udah kadung janji bisa dapat 90 deal Ya. dalam 90 hari. Dan tapi sekarang baru 5. per hari ini nggak sampai 5 lah sama Filipina. 5 juga belum. Wah, Yang dia resmi. bisa ini ya. Dia bisa ngedilin darurat itu kalau Bisa jadi tuh. apa aja Jual murah. Dia jual deal aja murah, dulu, jangan-jangan. Karena kalau enggak dia bisa di-impeach lah sama konstituennya. Lu bohong. Dia ngapain pakai statement itu ya? Bluffing lah kan pengusaha ya. Oh Bluffing. iya. Lu yang perlu gua nih, lu nanti gua blokir, lu nanti gua nuklir, lu gua gini segala macem lah. Tapi Emang Trump semi influencer sih ya. iya benar juga. Presiden nge-tweet mulu, nge-tweet, bingung iya, kita. bener juga, Ada bener kebijakan juga. nge-tweet Iya, iya. ntar aja. Cari viral ya, cari viral Bener. dulu, cari Gitu, viral. influencer apa sih Nah, yang buzzer? paling win-win adalah di Indonesia sekarang itu. Kenapa ini win-win? 0% ini sebenarnya diarahin nih, gue yakin sama Prabowo. Udahlah Trump, lu bilang aja sama rakyat lu, lu menang besar, petani lu diuntungkan. Impor, kita bakal impor gandum, jagung apa segala macam. Pertanyaannya gini nih, kalau seandainya harga bahan pokok itu turun, rakyat Indonesia tambah happy apa tambah sedih? Kalau impornya turun, Iya, harga biaya impor itu turun. Jadi 0%. Indonesia seneng dong. Iya, artinya harga bahan pokok di Indonesia tambah mahal apa tambah murah? Tambah murah dong. Betul. Secara nggak langsung Trump itu sudah membantu menurunkan angka inflasi di Indonesia. Sembako jadi lebih murah. Iya. Bener dong. Ya, Nyambung nggak lo logikanya? Iya benar. Ketika bahan pokok lebih murah, bahan pangan lebih murah, harga pangan akan lebih murah di Indonesia. Nah masalahnya begini, di Indonesia kadang-kadang unik. Gimana? Misalnya HPP-nya turun, ya kan? Iya. Kan nggak pernah ada turun harga di Indonesia. Ada naik mulu. Ketika HPP turun, itu dia nggak margin. Ya. Lebih bingung kayak kita. Kita HPP turun, jadi margin udah didiemin aja gitu. Iya, Sekali-kali turun harga Sekali-kali kayak turun harga. gitu. Kita naik, akan naik dulu gitu. Ini Tapi kalau catatan. dengar dari lu ini, berarti kita ada wacana, bisa ada kemungkinan Ada turun. ruangan buat jadi turun ini. orang jadi bisa ikut mantau. Betul. Nah ini juga menguntungkan kita semua pengusaha pada umumnya. Ya. Ketika pengeluaran untuk makanan berkurang, mereka jadi punya kemampuan buat spending di hal yang lain. Ya. Beli baju, beli sepatu. Kalau turun ya. Iya kan. Jadi artinya disposable income dia, jadi pengeluaran ekses itu dia jadi dapat uang ekstra jajan nih. Jadi Bisa buat yang lain. buat belanja yang lain. Jadi kita diuntungkan karena pengeluaran bahan baku, bahan pangan jadi lebih murah. Lebih untung lagi si Presiden Prabowo lah. Dia bisa bilang biaya hidup makin murah. Makin murah. Iya. Bisa menang lagi Bisa nih ada pemilu. satu rekor lagi kalau Apa? tiba-tiba harga turun, ya kan? Iya. Baru kali ini, Sepanjang sejarah. saudara, harga turun, Iya. gitu kan? Nah, ini kan dari sisi itu tuh mengenai Boeing gimana ceritanya tuh? Boeing. Oke. Jadi, aduh, gua nggak dibayar ya sama pemerintah. Tapi Udah fakta aja lah. Fakta. Jadi kapan lah lu mau ngoreksi juga nggak Iya, aja. iya, kan? iya. Fakta. Kita habis bikin podcast sama CEO-nya Garuda Indonesia tuh, Pak Irfan Syahputra. Iya. Bisa lihat di YouTube channelnya Benix, mantan CEO Garuda Indonesia. Itu memang realitanya ada nggak ada Donald Trump ya sekali lagi ya. Ya. Ada nggak ada Donald Trump, Indonesia itu belanja mau pesawat. Ada gini lagi ya lo? Nah, sayangnya itu belum ada tuh. Gue tampilin aja ya. Gue pikir lu nge-print lagi. Jadi nggak ada Donald Trump gini ya. Misalkan gue pengusaha rental mobil. Ya, Ada nggak ada Donald Trump, gue pasti beli mobil tiap tahun. ya. Ya dong, kan tiap 5 tahun mobil rusak, tiap 5 tahun mobil. Jadi pasti gitu. Logika yang sama juga kalau gue pengusaha kapal, kalau gue pengusaha pesawat terbang, ada nggak ada siapapun itu, semua ada jadwal permajaan. Ya. Pesawat harus diganti, unit harus direparasi segala macam. Nah kebetulan buat yang Boeing ini kita memang udah punya rencana dari eranya Pak Jokowi.
kita memang udah harus tuh tahun 2018 kita udah harus beli 20 pesawat, minimal 20 pesawat lagi. Wajib. Untuk semua maskapai atau ini baru ngomong Garuda doang. Garuda doang, iya. Cuman sayangnya tahun 2019, 2020 ada Covid. Orang nggak lagi bisa liburan kemana-mana, jaga jarak segala macam. Bubarlah rencana itu. Tapi memang kita harus lakukan itu, iya. Karena memang butuh pesawatnya. Hari ini jumlah pesawat itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya. Karena ketika era Covid banyak layoff, pilot dipecat, pramugari dipecat, terus tiba-tiba Covid hilang, nambah unit lagi, nambah hire orang lagi, nggak segampang itu. Mau hire pilot, pesawatnya udah gue jual kemarin pas Covid. Iya. Kalau haji tuh maskapai ini nyewa. Iya. Nyewa pesawat gitu. Jadi pesawat misalnya gini, ini kayaknya pesawatnya, gue nggak sebut maskapainya ya. Ini bukan pesawat yang biasa nih. Soalnya di belakang biasanya ada ininya nih. Oh ini beda nih, beda tipe nih. Ini kan pesawatnya nyewa gitu. Karena nggak ada pesawat. Gue boleh sebut merek nggak ya? Boleh aja lah sebut. Kalau lu nggak apa-apa. Kalau gue nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi ini nggak ada Donald Trump lagi ya? Yang udah kita kalau pengadaan haji atau umroh itu kan tahun kemarin tuh di atas 200.000 orang ya, kalau nggak salah. Itu cuma 2 orang yang menang tender di Kementerian Agama. Jadi yang memutuskan Kementerian Agama buat airline, Saudi Airline sama Garuda Indonesia. Udah, kalau lu naik pesawat lain palsu tuh, ini haji. Ya berarti KW, lu hati-hati naik umroh KW yang jelas-jelas aja lah sama Bro Ari Untung aja kalau umroh ya Bro ya. Siap. Haji, ya. Jadi yang real. Kalau lu naik pesawat kok pesawat gua ada baling-balingnya, udah palsu itu lu, hati-hati. Baling-baling gak nyampe. Ya gak bisa ya. Gak bisa. Ingat cuma 2 merek Bro, Saudi Airline sama Garuda Indonesia. Ada at some point of time, pernah nggak lu lihat bukan 2 merek itu? Ada. Berarti kan pesawatnya kurang. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah. Makanya diambil dari toko sebelah. Gua nggak mau sebut mereknya kalau toko sebelah. Belinya di sini, pesawatnya beda. Karena kekurangan pesawat. Yang di tempat lain lagi nggak ada orderan karena nggak ada trayek ke haji. Bener. Iya. Jadi maksud gua adalah ada nggak ada Donald Trump, memang kondisinya kurang pesawat. Jadi Donald Trump kecelek. Penduduk Indonesia kan tambah banyak bukan tambah sedikit. Yang terbang tambah banyak bukan tambah sedikit. Ada nggak ada Donald Trump, memang kita harus beli pesawat. Bukan Boeing itu kan bukannya buat internasional aja ya? Oh nggak, ada yang kecil ada yang besar. Kompetitor Boeing itu kan Airbus ya. Jadi 50 itu bukan satu ukuran tertentu, pokoknya enggak. Boeing cuma ukurannya variatif. Enggak. Yang ditentukan sebenarnya kan triliunnya, defisit dagang itu. Yang ditargetkan sama Donald Trump. Sebenarnya banyak pilihan. Kita bisa beli F-15 pesawat jet tempur. Dibanding lu beli pesawat Garuda belum tentu jago juga Garuda nih operasinya. Beli pesawat jet tempur aja buat angkatan udara. Good news. Bisa. Yang penting belanja lah di sana. Rugi nggak? Enggak, memang kita butuh belanja. Dan nggak harus hari ini gitu kan maksudnya. Nggak harus saat itu. Maksudnya dalam jangka waktu berapa lu belinya berapa gitu kan? Betul. Dan pun nggak mesti negara loh. Ingat, yang belanja ke Amerika kan bukan kementerian yang belanja gandum loh ke Amerika atau ke Kanada. Itu swasta. Tapi kan dicatat dalam neraca mereka, ada pembelian dari negara sana oleh PT ini. Most likely semua yang kita ngomongin ini yang impor ini swasta. Iya, jadi negara dirugikan? Enggak. Malah swasta happy dapat barang dengan harga 0%. Iya dong. Iya. Artinya lu bisa terbang dengan harga lebih murah juga. Kalau berlaku tadi ya nggak di markup itu. Iya benar. Kalau harga pesawatnya lebih murah, tiket pesawat turun. Iya. Gitu. Seru kan, nih. Kan masih rugi katanya tuh kan. Iya. Walaupun harganya mahal. Itu betul masih rugi. Itu gue komplain karena gue Iya. Tapi gue suka. Ini menarik, good deal nih. Nah yang menarik
Kalau seandainya kita bisa beli 777, 777, Dreamliner, Airliner itu yang paling jumbo lah, gede banget. Karena Indonesia, Garuda Indonesia powerfulnya cuma di lokal. Ya. Kalau contoh gampang ya, kita mau pergi ke Istanbul atau kita mau pergi ke Madrid, kita most likely nggak pakai Garuda Indonesia, ya kan? Itu sayang. Karena kalau kita lihat kayak negara sekecil Singapura, dia punya lebih dari 170 destinasi. 170 destinasi. Itu SQ-nya. SQ sama Scoot punya dia tuh. Tapi SQ-nya aja lebih dari 170 destinasi. Negara sekecil itu bisa terbang ke 170 destinasi. Indonesia nggak nyampe 100, bro. Itu pun mayoritas Medan, Surabaya, Makassar. Maksudnya masih lokal. Pemain lokal. Negara sebesar kita mindsetnya jagoan kampung. Ya. Akibatnya beli pesawat level kampung. Airbus A320 yang kapasitas kecil-kecil, narrow body gitu. Ini kan kita beli wide body yang jumbo. Artinya di sini dipaksa Garuda Indonesia punya mindset jadi pemain internasional. Tapi that's a good thing karena jadi ya nggak ada Donald Trump, memang kita butuh impor pesawat. Dan nggak mesti Garuda juga. Kayak si Lion Air, gue sebut tuh toko sebelah. Cuman ya memang harus nambah unit. Gitu. Iya, biar nggak telat mulu. biar nggak telat mulu. Biar nambah juga telat tuh dia. Nambah juga telat ya. Kalau boleh ya. Jadi ini exciting times. Jadi kalau semuanya jalan dengan proper, harga bahan baku pangan itu bisa turun. Harga transportasi juga bisa turun. Harga energi itu juga bisa turun. Jadi kita sebetulnya diuntungkan. Jadi orang-orang sekarang bakal bilang krisis ekonomi segala macam. Ya betul. Tapi bisa lebih turun lagi tuh kemungkinan kita buat kolaps atau buat rugi atau buat resesi. Karena biaya hidup harusnya secara teori akan turun. Gitu. Menarik sih ini. Jadi win-win sebetulnya. Ya boleh juga. Donald Trump yang kecil ya sih. Pemilihnya Donald Trump aja kan mayoritas orang bodoh ya, petani-petani di situ. Mungkin kalau dipandang secara mikro hanya untuk Indonesia, dia kecelek. Tapi mungkin dia skill banyak untung. Menarik. Mungkin itu kali. Berarti sebetulnya yang diincar Donald Trump itu bukan Indonesia. Siapa? Cina? Yes, dia mau ngepung Cina yang dia mau kepung. Karena deal 3 jam yang lalu Filipina dapat 19%. Indonesia udah 19%. Vietnam 20%. Kenapa yang duluan deal ini justru negara yang di Asia Tenggara? Cina hari ini rate-nya di atas 50%. Artinya katanya di 30-an bersaing mereka tuh. Siapa? Si Cinanya tetap gantian ngasih apa dulu, ingat kayak yang dikasih segini naikin top up lagi itu. Nah, sekarang mereka dapat bonus itu. Jadi sampai tanggal 1 Agustus rate-nya masih di sekitaran 50%. 50? Iya, 50 dan 55%. Tinggi juga ya. Iya. Ini diskon dari Donald Trump itu, bro. Harusnya di atas 100%. Tapi kalau dari obrolan kita berarti kan Cina tetap gak rugi. Yang rugi pengusahanya kan? Betul. Dong. Betul. Cuma pemilik pabrik di Singapura, di Cina bakal berpikir nih. Kalau gue tetap pabriknya di sini, bayar gue di Amerika kena 55%, berarti barang 100.000 masuk sana jadi 150.000. Dia buka pabrik di sana mau nggak mau. Oh iya. Atau buka pabrik di Indonesia. Iya bisa juga ya. Iya kan? Iya. Jadi menarik yang sih. mau dibikin sama Donald Trump, dia nggak incer kita. Tapi dia mau bawa pemilik pabrik, pengusaha yang ada di China keluar. Lu keluar semua dari sana. Gue gak peduli lu mau ke Vietnam kayak, lu mau ke Filipina kayak, flat gue bikin. Pokoknya keluar loh dari Pokoknya Cina. lu keluar supaya Cina tambah miskin, supaya Cina tambah nyungsep, supaya makin banyak pengangguran di Cina. Walaupun pabriknya itu pun miliknya Cina gitu misalnya. Sebetulnya iya. Tapi kan Cina sendiri 1,3 miliar penduduknya. Mau dikeluarin berapa juga masih banyak juga itu. Masih banyak juga. Nah, pinternya Cina udah dari zaman dulu mereka punya inisiatif masuk ke Afrika. Kita nggak tahu di sini, ke Timur Tengah, ke Asia kita nggak tahu. Namanya program BRI, Belt and Road Initiative. Dulu namanya OBOR, One Belt One Road. Dia bikin semua infrastruktur dengan gaya IMF, World Bank, tapi bunganya lebih kecil. Lu mau butuh pelabuhan, gue bikinin. Lu butuh kereta api, gue bikin. Lu butuh kereta cepat, Indonesia yang ke Bandung. Kan lu Cina juga. Pokoknya lu mau butuh apapun, minta sama gue bantuin. Tapi gue dapat akses. Gue boleh berdagang ke negeri kalian. Jadi ketergantungan Cina ke Amerika Serikat itu makin lama makin berkurang. Pun dia diserang dengan Amerika Serikat, mereka udah siap, udah banyak pelabuhan-pelabuhan mereka. Nanti barangnya bisa bilang ini barang made in Bangladesh, barang ini Nigeria gitu. Padahal dia juga yang punya. Ntar masuk lagi ke sana kan? Iya. Gak ketahuan ya. Contoh kayak kita punya pabrik mobil, gitu kan? Kita nanti bakal jadi eksportir mobil, salah satu yang terbesar di dunia. Tapi merek Cina, iya, nggak masalah. Kan tenaga apa yang kerjanya ada kita. udah? Ya, BYD jadi BYD. BYD jadi di Subang. Akhirnya jadi.
Ormasnya ngalah. Ormasnya masih ada. Masih ada ormasnya. Masih ada. Udah dapat tentu gimana? Iya, tapi nggak jadi sih pabriknya sampai sekarang. Oh jadi katanya kan Dalam proses lah. katanya Mei tahun depan apa kalau nggak salah. Kalau nggak salah Kalau nggak salah. beritanya. Menurut gua bakal mundur lagi sih. Mundur lagi ya. Iya, tapi faktornya ya namanya orang Cina kan pengen bisnis, pengen cuan. Mereka mah pengennya cepet jadi ya. Heeh. Masalahnya kan begitu masuk di sini ternyata banyak jebakan Batman di sini nih. Iya. Itu pajak informal namanya. Pajak informal. Pajak informal. Pajak khas Indonesia. Nah, makanya. Berbau ormas. Cuma di Indonesia. Cuma di Indonesia adanya. Ada sesuatu yang Gila. namanya ormas. Nah, itu cuma di sini. Waduh. Bisnis gaya Indonesia. Kalau secara ekonomi dari pandangan secara wide lo ya, Amerika sama Cina ini cara ekonomi bagusan mana sekarang? Saat posisi sekarang. Ah ini dia dunia betul-betul progresif ya bro ya hari ini Iya. kita ngomongin tiba-tiba keluar kebijakan ini. Untuk Hari sekarang ini udah di level yang seimbang. seimbang. Hari ini di level yang seimbang. Yang berat gini, Donald Trump suka pikun. Ketika dia kenakan tarif, dia akan memaksa pabrik-pabrik keluar dari Cina. Apple apakah bisa serta-merta pindah pabriknya dari Cina ke Amerika? Gua Kan yakin banyak enggak. investasi dia di Cina tuh. Iya, gak bakal mungkin lah. Gak bakal mau. Dan produknya jadi makin mahal lagi hari ini Iya. udah mahal. Oh, oke. Di Cina karena paling murah kan? Karena paling murah. Buruhnya paling murah, SDM-nya juga berkualitas. Ya udahlah, padahal nggak bisa bahasa Inggris ya, tapi bisa bikin iPhone. Kan Iya. hebat ya. Tapi orang banyak yang nggak tahu. Wah iPhone nih buatan Amerika. iPhone bikin di Cina juga. Iya, betul. Itu juga buatan Cina guys, Iya. gitu kan. Ini banyak yang nggak tahu. Ya, orang kata-katain aja made in China, padahal kagak ya. Banyak barang beredar juga kan di Cina kan. Betul. Ya, cuma kan iPhone kan orang udah ini Amerika main nih. Amerika main di- Gak taunya asli investasinya gede banget di Cina. Nah, Donald Trump ini kecelek menurut gua. Kalau dia memang targetnya orang pindahin pabrik ke sana, nih, misalkan ya, semoga makin banyak pabrik ke Amerika Serikat. Yang dia lupa nilai tukar dia itu kan terlalu powerful. Jadi kayak di Indonesia kan kita ditakut-takutin, wah nanti pengusaha Indonesia pada bangkrut semua. Barang dari Amerika masuk ke sini, kita jadi pabrik panci kita bangkrut nih. Ya kali lu bisa beli panci made in USA. Yang UMR-nya aja udah berapa puluh juta. Iya. Kita UMR 3 juta, di sana UMR 50 juta. Gimana lu bisa beli panci made in USA? Kita ada perbandingannya di YouTube gue pernah bikin nih. Rice cooker made in Amerika. Paling murah di Amazon lu bisa cari itu 600.000 sama ongkir 700.000. Rice cooker. Rice cooker. Yes, rice cooker buatan Indonesia. Kita punya ada Mas Pion atau ya. Cintailah produk-produk Produk Indonesia Indonesia. gitu. 150.000 bro. Iya. Pertanyaannya, mungkin nggak lu beli rice cooker merubah beras menjadi nasi seharga 150.000, 600.000. Logikanya lu beli yang mana sih? Pasti 150.000 dong. Nggak. Jadi lu bilang nanti produk UMKM kita hancur sama Amerika, nggak mungkin, lu agak gila lu namanya. Nggak bisa. Kita nggak sanggup beli made in USA. Nggak sanggup. Kecuali rice cooker itu bisa di flexing. Oh iya, influencer. Iya benar. Buat flexing. Kalau influencer mah harga berapa juga dibayarin gitu kan. Itu benda mau boleh pinjem kayak gitu. Kalau macam yang penting bisa flexing. Betul. Nah ini menciptakan PR baru. Ini seru nih bro. Nah. Berarti dia ada kalah di situ. Kalah dari segi UMR segala macam, cost production tinggi. Nah mata uang bro, dolar. Selama dolar itu masih mahal, produk dia nggak akan kompetitif. Iya dong, kan kita belanja dalam dolar. Iya benar. Kenapa Cina bisa menang? Dia manipulasi mata uangnya, dibikin murah terus nih yuan ini, supaya ekspornya menang. Gue baru ngeh bener juga ya. Seolah-olah kemenangan ketika mata uang itu tinggi, nggak tahu justru merugikan perdagangan ya. Betul. Gue nggak bakal mau buka pabrik di Amerika Serikat, dari dolarnya aja udah terlalu mahal. HPP-nya mahal. Iya, HPP-nya mahal. Artinya Donald Trump ini ada PR baru. Dia harus memperlemah dolar. Malah memperlemah. Yes. Supaya produk ekspornya kompetitif lawan Mas Pion. Unik juga. Kalau nggak kompetitif. Donald Trump cuma capek segala macam campaign, katanya musuhnya Mas Pion. Musuhnya Mas Pion. Mas Pion. Gak bisa kalahin dia Mas Pion. Gak bisa. Bener. Gak bisa. Kecuali Donald dia rela dolar itu diperlemah. Cuma itu. Iya. Tapi dengan dia memperlemah dolar, Amerika Serikat jangan-jangan bisa ikut kolaps. Dia nggak lihat nih. Sampai kapanpun tidak akan kompetitif pabrik manufacturing di Amerika Serikat selama dolar masih kuat. Berarti dia dilema ya? Dilema. Ini jebakan Batman. Dilema ya? Iya. Dia pengusaha, dia tahu bagaimana, dari sisi kebijakan politik juga dia mikir mana yang mau diduluin berarti kan? Benar. Siapa yang mau dia bikin senang hatinya? Nah, salah satu kodenya indikasi bahwa dia mungkin akan memperlemah US dollar, dia harus maksa the Fed, Bank Indonesia, bank sentralnya mereka, buat turunin suku bunga, supaya banjir duit di masyarakat.
begitu banjir duit di masyarakat kan melemah. Ya. Ya itu yang akan terjadi tuh. Kalau itu melemah kita tambah untung karena harga aset-aset jadi naik tinggi nanti. Tapi keuntungan buat dia berarti banyak yang dibeli dari sana kan? Iya, betul. Keuntungan dia banyak lah. Dia Impact jauhnya setelah banyak yang dibeli? Donald Trump yang udah pasti tambah kaya lah. Oke. Karena kan banjir duit. Orang tiba-tiba dapat duit, lo kan belanja ekspansi, tambah pabrik baru, mungkin tambah ruko baru, beli properti, semua harga tiba-tiba jadi serentak naik. Jadi orang invest di sana juga ngerasa nggak terlalu modalnya nggak terlalu susah, nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal. Oh, gitu. Tapi konsekuensi lainnya, siap nggak dia? Amerika tidak lagi menjadi the currency of the world. Iya, itu dia. Itu siap nggak tuh? Orang sekarang mulai takut-takut baru pegang dolar nih. Iya, pada beli emas kan. Bahkan melemah nih dolar. Kita saksikan karena kesombongan dari dolar ini kan sebenarnya yang membuat sebenarnya ditakutin lah Amerika ya. Tapi dengan manuver ini sepertinya untuk menyelamatkan ekonomi bisa dilakukan. Betul. Tapi kalau itu turun kita juga untung kan? Untung. Kita untung. Kita memang harus segera diversifikasi karena Cina aja udah buang stok dolar mereka. Banjir. Dia tadinya pemegang terbesar tuh. Dia, Cina sama Jepang. Hari ini dua-duanya udah pada buangin itu. Karena udah melihat indikasi kayaknya Donald Trump bakal memperlemah US dollar. Udah pada tahu mereka? Maksudnya udah ada arah ke sana? Ada arah ke sana. Nah, kalau sekarang nih kan gini, ada kemarin wacana yang mengatakan ketika ada kebijakan ini adalah untuk mencegah maksudnya biar Indonesia ketergantung narasinya ya. Indonesia itu tergantung sama Amerika supaya nggak ke BRICS. Oh, betul. Begitu kan maksudnya karena dia anggota BRICS, anggotanya aja disandra. Kan begitu. Transaksinya mah Amerika juga. Yes. Begitu. Yes. Nah, dengan barusan yang kita bicarakan ini kan ada satu point of view yang agak beda menurut gue. Maksudnya sebenarnya Indonesia itu ketika di posisi ini malah jadi untung nih kan sebenarnya. Betul. Nah, ini kalau begini impactnya ke BRICS apa? Donald Trump kan udah lihat bahwa dia harus melemahkan nilai mata uangnya. Di saat yang sama BRICS ini siap nih jadi penguasa baru nih. Artinya pada saat yang sama Donald Trump ini harus sikat BRICS. Sebelum besar, masih kecil, sikat. Dan dia udah bikin statement spesifik, dia bilang, buat lu negara-negara anggota BRICS, kalau lu nggak segera berhenti bubar, lu bakal kena ekstra 10%. Ini udah resmi dia bikin. Dia ngomong begitu, ya, statement. Artinya kayak kita 19% bisa jadi 29%. Oh, dia ngerasa tersaing dong dengan BRICS itu? Jelas. Maksudnya diumumin? Diketik bahkan di Truth Social itu. Oh. Khusus buat anggota BRICS dapat bonus 10% tambahan. Di Indonesia ini 19 ini termasuk 10% itu? Belum. Makanya Vietnam gak mau masuk BRICS, Malaysia gak mau masuk BRICS. Nah, berarti Indonesia bakal 29%? Maybe yes, maybe no, tergantung aja. Sama Donald Trump kan pengusaha juga. Deal-dealannya gimana. Tapi yang jelas itu adalah pernyataan bahwa BRICS itu mengancam dominasi dolar Amerika Serikat. Ketika dolar Amerika Serikat dalam posisi sekarang, dia memang mungkin tidak kompetitif, harus memperlemah dirinya sendiri. Kalau ada lawan, kalau nggak ada lawan nggak apa-apa. Dolar melemah, nggak ada lawan ya tenang-tenang aja, tetap the currency of the world, mata uang dunia. Tapi kalau dia melemah tapi ada lawannya yang bahaya nih. Iya. Makanya dia mau sikat BRICS karena dia mengancam US dollarnya. Itu posisi yang jelas. Kalau ada lawan dia nggak bisa mainin itu kan? Nggak bisa mainin, manipulasi sendiri mata uangnya. Itu seru. Tapi berarti Indonesia kesana sini untung sebenarnya. Sebenarnya iya. Kita dapat untung kiri kanan. Makanya di Malaysia sekarang lagi perhara, bro. Kenapa? Perhara di Indonesia kan dikata-katain ya Prabowo pemerintah gagal atau menjual diri segala macam. Di sini narasinya nih. Di Malaysia narasinya, waduh, Indonesia jauh lebih pinter dibanding Malaysia. Ada statement beritanya nggak? Ada. Profesor bahkan bro, profesor universitas salah satu yang terbesar di Malaysia. Dia itu bilang Indonesia hebat banget. Jangankan Donald Trump, Malaysia juga kena tipu. Karena Malaysia tarifnya 25%. Sampai sekarang masih 25%. Dan mereka bener-bener pengen tahu gimana sih negosiasi di belakang layar sehingga kita bisa dapat rate lebih rendah dari Vietnam. Mereka cari-cari tuh. Dan gue yakin backdoornya gimana? Gue yakin Malaysia sampai sekarang bakal kalah sih. Karena dia akan takut. Artinya kan pabrik-pabrik bisa jadi pindah dari Malaysia loh ke Indonesia. Iya, dekat lagi jaraknya. Jadi di hari ini Prabowo dicaci maki. Di Malaysia itu disanjung-sanjung. Karena ini jadi KPI baru Perdana Menteri Malaysia harus dapat tarif lebih rendah dari Indonesia. Loh, sebenarnya kalau targetnya Trump Agustus harus ada deal, kita tinggal ngomong aja sama Trump, lu kan butuh deal, ya kan?
Lu kasih gua minimal sama atau lebih dari Indonesia, kan bisa begitu sebenarnya kan? Bisa jadi. Tapi kan Donald Trump juga lihat perekonomian terbesar di Asia Tenggara itu Indonesia. Ini karena jumlah populasi kita paling besar di sini. Jadi kita menilai ekonomi paling besar. Makanya kita anggota G20. Malaysia mah enggak. Bukan termasuk 20 negara terkaya di dunia. Tapi Indonesia sebenarnya termasuk punya peran besar nggak sih? Besar. Di secara ekonomi pandangan besar di besar. Asia ini. Iya besar. Bahkan berpengaruh. Malaysia di level yang udah ketakutan. Sepanjang sejarah memang kita negara terkaya dan terbesar jumlah penduduk, nilai ekonomi di Asia Tenggara ya. Kita ini bisa kita jadi terkaya nih. Terkaya di Asia Tenggara. Penduduknya nggak berasa ya. Bagus ini. Yang bener loh. Ya, karena secara volume. Kalau lu bagi dengan 280 juta penduduk, berarti kan jadi GDP per kapita. Nilai ekonomi dibagi per kepala. Ya karena yang pembaginya banyak, jadi nggak berasa. Tapi kalau pembaginya kecil kayak Singapura, ya jadi berasa. Singapura kayak raya per kapita, per kepala penduduknya. Karena sedikit orangnya. Karena dikit. Ya kalau bagi 200 juta penduduk ya jadi kecil. Gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak keluarga pendapatannya kaya, anggota keluarga banyak. Yes. Gitu. Bagi-bagi warisannya kecil gitu. Iya, jadi makin kecil. Tapi ini momen buat kita bisa main peran itu. Sebenarnya Indonesia bisa jadi the leader of ASEAN. Ini Indonesia bisa banget jadi the leader of ASEAN. Sama kayak Uni Eropa. Orang kalau mau telepon Uni Eropa, yang dia telepon Jerman. Negara terkuat, apa kata Jerman deh? Spanyol, gue mau buka bandara di sini, gue mau buka pabrik sini, boleh nggak? Tanya Jerman dulu deh. Tanya Jerman bro. Mau bisnis ke Itali, mau bisnis kita. Tanya Jerman dulu. Tanya Jerman dulu. Jerman negara terkaya di situ, dia bisa mempengaruhi. Gue nggak mau. Besok gue nggak mau lagi deh jualan mobil ke sana. Berhenti itu mobil. Nggak ada mobil yang jalan. Emang ada mobil made in Spanyol? Volkswagen nggak ada ya? Nggak ada. Mobil Austria, mobil gitu murah semua dari Jerman, mobil mahal, mobil murah ya dari Jerman. Berhenti oplet bus hari ini juga. Ya? Jadi permisi dulu lu sama Jerman, mau ngapa-ngapain di Eropa. Itulah powerful, dia mainkan peran itu, jadi powerful. Lah udah powerful kita kan bisa produksi macam-macam. Mau Indonesia nggak ada mobilnya? Oh nggak ada, tapi kita punya leverage, kita bisa tutup laut. Kita punya ruang udara, kita punya minyak sawit, semua orang butuh sawit buat mandi, sampo, semua itu pakai minyak sawit dari kita. Kita punya leverage itu dari secara volume juga. Jadi Indonesia punya kekuatan itu. Sayangnya, dan ini diakui ya. Ini gue baca analisis profesor di Malaysia itu juga. Ini bahaya nih Indonesia kalau dibiarkan ini bisa jadi kuat banget. Karena baru sepanjang sejarah. Kalau di manage dengan benar. Kalau di manage dengan benar, ini momen yang paling bagus. Karena sepanjang sejarah, kenapa kita nggak bisa jadi kayak Jerman? Penguasa Asia Tenggara. Karena sepanjang sejarah Indonesia tidak pernah punya pemimpin yang punya skill bahasa Inggris yang baik. Ya karena bahasa ekonomi ekonomi satu bahasa kan. Bahasa. Dealing kan. Dealing. Komunikasi. Gimana bisa bikin good deal kalau gitu kan. Kalau nggak paham. Sepanjang sejarah kita tidak punya pemimpin yang bisa ambil peran internasional karena lidahnya kaku. Nggak bisa. Soekarno dulu pernah Soekarno. Politik tapi tapi masih zaman perang loh, zaman perang lah, beda era ya. Beda era. Yang paling oke menurut analisis Malaysia itu SBY sebetulnya. Setelah itu udah nggak ada lagi gitu loh. Atau sebelumnya juga nggak ada. Ya. Cuman SBY juga nggak terlalu mau ambil peran di internasional karena dia sibuk era SBY di bom lah, dikit-dikit bom Bali lah, bom inilah, bom inilah. Jadi sibuk ngurusin internal. Bukan ekonom juga ya? Bukan ekonom. Dan sibuk ngurusin internal. Padahal dia punya skill untuk itu. Nah Prabowo sekarang internal udah rapi nih, udah set up nih semua orang-orang dia. Dia udah bisa jadi ambil peran penguasa dunia nih. At least Asia dulu. Asia. Dan ini yang menakutkan buat Malaysia. Keunggulan orang Malaysia, orang Singapura ya, mereka bisa bahasa Inggris, bisa ngobrol sama Bohir, Rothschild, gitu kan, BlackRock, langsung. Kita jadi pakai perantara. Belum tentu translatornya ini ngomong bener. Gue bilang A, nanti dia bilang B. Cari cuan perantaranya nih. Makanya ketika ada kayak konferensi bisnis jatuhnya di Malaysia atau di Singapura ya. Bener. Karena kendala bahasa ya. Betul. Padahal ngomongin bisnis di Indonesia. Dealingnya di situ. Dealingnya di Singapura. Dealingnya di situ ya. Ya. Wah menarik juga nih. Nah sekarang kita bersyukur. Jadi kita at least ya dari sudut pandang regional mereka ketakutan karena Indonesia punya presiden yang ternyata skill negosiasinya di level internasional diakui ya. Sampai Donald Trump bilang Prabowo is a very good and tough negotiator. Jadi berkelas berat nih. Makanya itu juga pintar menurut gua. Momen dia siapa pembisiknya yang ngasih? Ya maksudnya Prabowo dengan segala hormat, beliau kan latar belakangnya adalah kan militer ya. Iya. Pasti dia harus punya
orang yang punya daya cenayang ekonomi kan. Ya, gue nggak tahu lah. Ada orang yang tapi maksudnya di situ. Maksudnya dia pasti punya tim itu kan. Harapan gue ada kan beberapa kali juga sempat dia bawa kayak misalkan lembaga investasi kita yang paling besar di Asia Tenggara namanya Danantara, lebih kaya dibanding Temasek Singapura. Danantara salah satu top advisernya di situ kan sempat mention nama Ray Dalio. Ini investor salah satu yang paling besar di dunia selevel Warren Buffett. Terkenal, GCG bagus, orangnya jujur, proper lah gitu loh. Memang powerful. Kalau orang di dunia investasi nggak mungkin nggak kenal Ray Dalio. Orang di dunia ekonomi nggak mungkin nggak kenal Ray Dalio. Jadi ya bisa dibilang ya maybe dia mau mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang wahid nomor 1 di dunia. Kalau di legal harga MVP lah deh. MVP. Yeah. Tim MVP. Jadi hebat pemilihan pas tuh. Ditelepon sama Donald Trump, deal, maybe di belakang layar, bro, by the way gue lagi mau shake hand nih sama Uni Eropa nih. Lu mau dapat good deal apa enggak? Apa itu insight-nya salah satunya? Maybe. Jadi dia udah pilih tempat di mana dia mau angkat telepon Donald Trump itu. Momennya pun diatur. Dia atur. Jangan angkat telepon di Indonesia. Angkat telepon supaya dia bisa baca. Wih, dia mau nempel nih ke barat. Dan dia mau memanfaatkan perselisihan Uni Eropa sama Amerika. Tapi Amerikanya pun tahu juga. Tahu juga. Ini seksi bro. Ini seru juga ya, gitu ya. Ini banyak hal yang gue baru tahu jujur nih. Tapi menarik ya, maksudnya kayak ini kayak main catur bro. Main catur level dunia ya. Main catur level dunia. Jadi gue sih nggak mau kalau jadi presiden Indonesia saat ini sih. Pusing banget. Di dalam negeri pusing, di luar lagi prahara perang beneran pun ada terjadi di era ini. Iya, cuma perang mulut, perang beneran, bom dar. Wah, yang kayak Cina sama Taiwan juga udah intip-intipan sekarang kan? Udah tambah hot nih. Tambah hot lagi kan gitu kan? Katanya supply microchip ya? Ini cuma dari Taiwan ya? Iya. Ada perusahaannya banyak Taiwan Semiconductor TSMC. Ya. Itu gimana ntar kita punya elektronik tuh? Gak ada microchipnya? Semuanya pakai microchip. Sampai sekelas Amerika pun di situ buat. Betul. Memang pinternya Taiwan supaya dia nggak okupansi sama Cina. Indonesia punya nggak? Nggak punya. Nggak, apapun, barang apapun, benda apapun yang punya daya tawar, atau Iran punya Selat Hormuz, Taiwan punya microchip, Indonesia punya apa? Kita punya yang mereka ketergantungan sama kita doang. Bahan tambang. Rare earth, rare material, rare mineral. Makanya di-mention sama Donald Trump juga timah. Dia pengen dapat akses ke timah. Semua mobil listrik yang lagi running di dunia ini either pakai ferronickel, jadi ada kandungan nikel di situ, atau dia pakai lithium, itu semua rare earth. Jadi nggak semua negara punya itu. Ada Indonesia punya. Kita kaya banget. Semua alat elektronik yang kita pakai, handphone, kamera, lighting, lu pasti ada tembaga di situ. Indonesia banyak banget tembaganya. Jadi kalau orang pengen jadi orang nomor 1 di dunia digital, di dunia AI, dunia komputer, which is ekonomi masa depan, lu wajib punya tembaga. Kalau nggak listriknya lu nyolok dari mana? Teleport gitu listriknya. Lu harus tarik kabel tembaga buat menyalurkan listrik ke apapun alatmu. Berarti seluruh dunia itu punya peran ya? Punya peran. Walaupun cuma tembaganya, Indonesia yang punya. Kalau nggak ada mati lampu. Benar. Nggak ada listrik seluruh dunia. Nggak ada. Nikel, bauksit, aluminium, lu bisa kira besi baja bisa terbang kan berat. Benar. Harus bikin ringan, campurin aluminium, campurin nikel. Jadi metal bisa terbang, lebih ringan. Kita yang punya. Itu menarik. Makanya itulah yang diminta sama Donald Trump. Nah, banyak orang kecelek di situ. Seolah-olah kita kena tipu. Di saat yang sama kita juga harus impor energi, tambang minyak ya. Oil and gas kita harus dipaksa nih sama Uni Eropa. Ini menurut gue juga banyak ekonomi Indonesia ini, ekonomi kita tukang tipu nih di sini. Jadi bikin fear nggak beralasan. Jadi contoh nih ya, oil and gas ini bisnis gede banget. Indonesia ini hobinya bukan produksi, ekspor. Kita ini net importer minyak bumi. Kita tuh importer. Iyalah, kita makanya bukan anggota OPEC. Dulu ya era Soeharto. Kita nggak bisa produksi sendiri bang. Ada tapi nggak cukup, penduduknya kebanyakan. Jadi kita impor. Yang sedih kita impor dari Singapura. Padahal Singapura nggak punya source-nya ya. Dia ngambil dari mana? Dia dari Timur Tengah. Dia beli dari seluruh dunia lah, dari Afrika, dari Amerika. Pinternya dia bikin kilangnya. Minyak bumi, crude oil masuk ke Singapura. Kilangnya dia dulu. Dia punya teknologi pengilangan, keluarlah jadi Pertamax Plus, Dex Lite, Pertamax Turbo segala macam lah, jadi aneh-aneh lah. Ya dari situ. Itu di situ. Di situ.
Kita nggak punya. Kilang kita zaman Belanda. Bisa bikin minyak tanah, bisa. Solar. Kenapa kita nggak bikin sendiri? Mahal. Karena investment cost-nya di atas 10 tahun. Logikanya gini, ini memang menghambat sih regulasi kita ya. Lu kan cuma berkuasa selama 5 tahun. Ya. Bayangkan lu adalah menteri SDM atau lu direktur Pertamina. Ya. Lu bikin sebuah project yang balik modal dalam waktu 13 tahun. Katakan, karena bikin kilang minyak. Jangka panjang mindsetnya. Lu mau nggak bikin project itu? Sukses story-nya nanti yang ambil orang lain loh. Iya, itu kan maksudnya lu bukan lagi jadi menteri, lu bukan lagi jadi presiden, lu bukan jadi direktur lu lagi. penggagasnya, tapi glorinya punya orang. Betul, itu satu hal. Di Indonesia kan nggak gitu, Nggak mau. nggak bakal mau. Nggak mau. Tapi di sisi lain juga karena ada resikonya bro. Ketika lu investasi ratusan triliun bikin kilang, kan malu disorot. Ada Kejagung, ada KPK, ada BPK. Dia akan lihat bro, Mister Untung, kamu mau investasi 120 triliun, emang balik modal? Emang cuan? Ya Pak, dalam 12 tahun balik modal. Terus tiba-tiba meleset, ternyata jadi balik modal 13 tahun. Lu siap masuk penjara? Jadi kalau harum orang lain, tapi kalau Boncos, jeblok dia. Iya. Ya, Padahal mungkin lu udah nggak menjabat lagi bro setelah 5 tahun kan ganti presiden. Iya. Tapi proyek jalan terus. Ketika diperiksa KPK, bukan gua yang punya ide. Yang punya ide sih ini nih. Lah gile. Ya pantesan aja. Betul. Kita jadi nggak punya mindset berpikir jangka panjang. Jadi pejabat kita dilatih buat achieve goal-goal jangka pendek. Iya. Ya udah impor. Selesai. Nah, ini mengkhawatirkan. Iya, tentu. Memang secara by system kita, pejabat kita masa pintar apapun dilatih untuk mengejar target jangka pendek. Jadi kita tidak mau berpikir panjang karena beresiko tinggi di negara ini. Kecuali sistemnya dirubah. Maybe satu partai. Jadi siapapun presidennya. Oh iya, itu sama sistem bertanggung jawab yang sama. Tetap sama. Ini deh udah bisa buat ngurangin 400 miliarnya nggak gitu kan? Iya. Nah ini juga penting. Jadi kayak impor migas kita kan dibilang lu wajib impor dari Donald Trump, Amerika Serikat, minyak segala macam. Selain Garuda, sebenarnya Garuda barang kecil bro, itu barang murah lah. Pesawat Garuda. Paling banyak itu energi. Ada nggak ada Donald Trump? Sebenarnya kenapa jangan takut ya? Ada nggak ada Donald Trump? Kita itu impor migas, oil and gas itu 634 triliun. Emang udah gede. Ada nggak ada Donald Trump nih? Kita memang nggak produksi minyak. Kita Dan akan jadi 0%. Jadi 0%. Kita memang impor minyak dari Arab Saudi, dari Nigeria, dari Kazakhstan, dari Singapura apalagi gitu loh. Ada nggak ada Donald Trump? Kita memang impor ini dalam skala besar. Ini biaya 634 ini udah termasuk pajak? Belum, ini nilai barangnya aja. Barangnya doang. Iya. Apalagi pajak ya. Apalagi pajak. Tambah pajak ya. Iya. Jadi ini yang lebih gede sebenarnya dibanding Boeing segala macam. Nah, kita diuntungkan atau dirugikan dengan ini? Diuntungkan berarti. Kita diuntungkan, kita dapat kepastian. Yang paling penting gini, selama ini nyawa kita ada di Singapura. Akibatnya tercipta monopoli bisnis minyak di Singapura. Lu udah tahu lah ada mafia minyak di Singapura. Ini jadi peluang buat negara bersih-bersih. Proyeknya nggak di Singapura. Apa berarti yang kemarin pada kebuka itu? Atau lagi ganti pemain. Oh jadi nyolek ke sana juga ya? Enggak. Ya. Harapan baiknya adalah ini momen buat menutup mafia migas kita yang bersarang di Singapura. Makanya kan kemarin dicari-cari tuh. Inilah dapat momentum. Karena orderan geser ke Amerika. Yang dirugikan siapa? Bukan kita. Yang dirugikan Singapura. Iya dong. Makanya sekarang pada kocar-kacir tuh pemain-pemain di Singapura. Makanya lagi di bersih-bersih. Bersih-bersih. Karena toko mau pindah nih. Wih, asik banget ini. Seru ya kita ngomongin begini tapi kayak merasa kayak ini kayak sebuah kayak nonton drama politik ya. Drama politik. Tapi di level dunia. Even Perdana Menteri Singapura juga ketakutan bro. Kenapa? Ini kan bisnis gede. Mereka bakal kehilangan. Hilang dong segini. Ratusan triliun. Berapa persen dari Singapura? Ini gue baca ya di sini ya. Buat Singapura ya. Singapura itu 54% dari total impor BBM Indonesia dikuasai Singapura. 300 triliunan berarti. Ngeri bro. Ngeri bro. Kalau gue jadi Perdana Menteri Singapura bisa jadi gue di kudeta nih. Ya, kalau berarti menurun ya pendapatan. Menurun penghasilan negara dia. Jadi yang dirugikan kita enggak, yang dirugikan Singapura bro.
Yang dirugikan negara Timur Tengah. Iya. Ya, pinter nggak? Pinter menurut gua Prabowo. Pinter. Menarik. Gua pikir malah Amerika itu minyak buminya itu juga ngimpor dari Timur Tengah. Oh enggak. Makanya kan kalau kita punya indikator harga minyak dunia namanya Texas. Texas Brent segala macam. Karena memang di sana paling banyak. Dia punya juga. Iya. Berarti kalau Selat Hormuz ditutup dia masih punya source dong? Dia punya source. Cuman selama ini dia nggak nambang, dia kan pinter. Dia sedot negara dari lain orang, punya. nanti dia punya sendiri. Iya, punya orang udah habis, dia gali sendiri. Sama kayak Freeport berarti ya. Nyedot, dia sendiri belum dia apain. Orang habis dia punya gitu kan. Hebat lah. Negara superpower, bro. Iya. Ini makanya menurut gua kenapa Malaysia itu takut banget hari ini. Singapura pun takut banget hari ini. Ini bisa jadi momen kebangkitan manufacturing Indonesia, pabrik-pabrik di Indonesia. Serapan tenaga kerja bakal makin banyak. Kemarin kita dapat kabar ada pabrik baru dibangun di Jawa Tengah, bisa serap 40.000 orang. Pabrik tekstil pindah dari Cina langsung ke sini. Nah, karena mereka takut kena. Akan ada yang dikit aja yang tutup kan? Yang tutup juga ada. Yang besar itu. Itu lokal ya. Itu ada unsur. Ya politis juga. Bukan, enggak, lebih ke manajemen lah. Manajemennya kurang bagus lah. Gitu. Ya jadi, itu tapi dari Cina masuk besar puluhan ribu tenaga kerja, dan gua yakin akan makin banyak pabrik-pabrik pindah ke Indonesia, utamanya nih kalau Malaysia tetap blow on 25%. Jadi kita bakal ketimpa dari Cina, dari Malaysia, dengan catatan kita bisa menghapus ormas-ormas nggak jelas itu. Iya. Apa catatan. Ormasnya pindahin ke Cina gantian? Kita ekspor ormas. Benar. Itu ide brilian. Ya gitu. Itu ide brilian. Nggak tanpa pajak. Ya. Oh jadi karena Cina itu ngekspor ke Amerika itu ada perpajakan, akan lebih ekonomis bagi mereka untuk investasi Indonesia. Bener. Oh, cakep. Pengusahanya. Menarik ini insight yang di luar dugaan sih sebenarnya, tapi menarik ya. Jadi artinya biar kita juga teredukasi guys, biar kita nggak memandang sesuatu cuma dari permukaan doang. Ini satu intipan dari dalam yang kayaknya ternyata ini sebuah harapan bagus buat Indonesia ke depannya. Apalagi mungkin sekarang kan angka pengangguran juga tinggi kan sebenarnya. Tinggi. Puluhan ribu. Per bulan. Puluhan ribu. Iya, per bulan. Per bulan maksudnya. Per bulan. Di-cut ya. Hah? Jadi nambah terus. Fresh ya. nih fresh. Fresh ya. Iya. Oke, ini untuk bisa dapat insight seperti ini kan tentunya butuh ilmu nih. Katanya lu ada kelasnya nih. Jadi kita ada Benix Investor Group, itu komunitas saham terbesar lah di Indonesia. Jadi orang-orang yang investor di situ kita ajak kalian datang langsung ke pabrik. Kita pergi bro langsung ke pertambangannya, ke pelabuhan. Kemarin kita baru pulang dari Sumatera Utara, next kita ke Sumba Barat, dia tambang emas langsung. Jadi karena investasi nggak boleh investasi bodong. Kalau lu nggak datang nggak lihat itu beli kucing dalam karung. Bener. Cuma di sini lu bisa dapat akses ke situ. Jadi ketemu sama direksinya langsung. Lu punya pertanyaan apapun lu bisa tanya direktur keuangan, direktur operasional yang punya. Jadi real lah. Jadi ada trust juga ya. Ada trust, penting. Kalau gue cuma mau invest di saham atau perusahaan yang gue lihat fisiknya. Kalau enggak gue investasi bodong. Simple misalnya banget. Suatu saat nanti dia nggak memonitor langsung, minimal dia udah tahu kan siapanya ininya. Betul. Gitu. Dan nggak gampang panik. Oh iya. Banyak orang panikan. Tiba-tiba orderan hilang, enggak, belum tentu. Atau tiba-tiba pabriknya kebakar. Enggak, banyak gosip-gosip yang aneh lah. Tapi kalau di Benix Investor Group memang kita kaji langsung. Jadi kita ada site visit ke emitennya. Kita juga suka undang mereka. Kita bikin gathering, makan malam, dinner. Ada temu emiten. Jadi mereka kadang-kadang kita undang ke kantor buat presentasi emiten-emiten ini di kantor kita. Jadi teman-teman dapat akses itu semua. Kita sekali jalan itu bisa bawa 20-30 orang lah satu site. Jadi setiap tahun kita datang sekitar 4-7 perusahaan. On the spot ya, bukan di Jakarta doang. On the spot. Oh, jadi langsung bisa bersentuhan sama bisnisnya langsung bisa. Betul. Enggak, banyak kan Indonesia orang banyak yang autopilot kan. Iya. Ya ngejalanin cuma road with doang. Oh enggak. Kita enggak begitu. Gue mau setiap investor tuh teredukasi dengan baik. Yang benar itu begini loh investasi. Lu lihat laporan keuangannya, lu lihat bisnisnya, lu lihat marginnya ada nggak, lu lihat kliennya bener nggak, kompetitornya siapa. Jadi kita ajarin, kita bakal ada meeting ya setiap minggu, weekend, kita bahas tuh laporan keuangan perusahaan-perusahaan di dalam negeri, di luar negeri, Forbes. Itu apa bentuknya? Zoom atau Zoom meeting? Jadi kita ada pertemuan online, ada pertemuan offline. Yang paling dekat offline tuh kita gala dinner bulan depan, 200 investor tuh datang dari seluruh dunia. Itu investornya di bidang apa? Saham macam-macam. Macam-macam. Jadi bisnisnya apa aja maksudnya? Yang datang ke acara kita. Ada pengusaha minyak, salah satu yang paling besar di Kalimantan Timur, pengusaha gas,
ada dari Batam pengusaha mainan anak-anak juga ada pengusaha traktor. Jadi dari Sabang sampai Merauke lah. Jadi member kita itu unik-unik lah. Menarik juga tuh. Dari luar negeri juga ada. Gue ikutan dari datang doang lihat doang gitu. Biar lihat ya. Biar lihat doang. Karena kita juga percaya insight itu sebetulnya lebih banyak dari mereka pelaku usaha. Itu mereka lebih tahu lah perkembangan bisnis, challenge-nya gimana. Bisa jadi business matching sekali ya? Bisa jadi business matching buat ketemuan sama teman-teman. Dan yang ngobrol kita undang buat presentasi ya pengusaha besar, direktur perusahaan yang omsetnya ribuan triliun, buat mereka ngobrol di situ. Forecast ekonomi ke depan seperti apa? Yang kita bakal undang di bulan depan itu direktur keuangan perusahaan dengan omset profit di atas 100 triliun. Net apa profit. Tuh? Gue nggak mau sebut merek lah. Nggak maksudnya bergerak di bidang apa? Di bidang energi. Energi. Iya, di bidang energi. Salah satu pembicaranya itu. Seru. Menarik. Ntar info-info. Siap. Gitu ya. Siap. Siapa tahu suatu saat kita tuh bisa jadi kayak gimana ya? Orang Malaysia bilang itu kan kilang apa ya? Kalau di Cina tuh kan punya Canton Fair. Canton Fair kan mempertemukan business matching seluruh dunia, mau dari yang skala besar sampai kecil. Iya. Indonesia punya potensi itu sih sebenarnya, tapi kan kita tuh masih bergeraknya masih sporadis kan. Nah, di sana negara bermain kan, maksudnya negara hadir. Yang dapat PO besar mesinnya dari pemerintah, nanti dibayar nyicil, misalnya kayak gitu. Nah, tapi saya lihat Indonesia sebenarnya punya peluang juga nih kayak gini. Banget. Lu tahu nggak? Kita pernah datang ya, member kita itu di acara kita bikin makan malam dinner. Bisnisnya itu perikanan, ikan nila, ternak nila di Papua. Dia bilang lu kirim ikannya pakai apa? Pakai pesawat. Cuma di dalam Papua doang, dari kota ke kota itu naik pesawat. Berarti lu bisa bayangin omsetnya segede apa sih dia ini? Iya. Pakai pesawatnya masih cuan. Pesawat terbang cuan. Dan dia datang ke acara kita. Acara kita itu bayar 50 juta by the way. Datang naik pesawat buat acara kita. Jadi gue bilang, gila Indonesia ini kaya raya banget ya. Lu bisa datang dari Papua tuh terbang ke acara kita di Jakarta. Bisnis lu adalah terbangin ikan nila naik pesawat. Gak kebayang gue men. Kalau dia punya teknis transportasi yang berbeda, yang lebih ekonomis, tambah cuannya tambah gede tuh. Bisa. Jadi kita bayangin kayak Bu Susi kan kaya banget nih. Ya sama juga bisnis perikanan juga, lobster, udang segala macam. Itu kan kita lihat yang gedenya nih, triliunernya nih dari sektor yang itu. Tapi yang kecil-kecilnya di level 100M, 300M, ternyata jangan-jangan ada banyak Ibu Susi versi UMKM yang nggak ada di radar. Nggak ada di radar, tapi putarannya 200 miliar di ujung gunung sana, bro. Jangan-jangan Bu Susi bisnis pesawatnya bukan yang utama ya? Enggak, memang bukan utama. Itu mah lucu-lucuan. Mungkin ya buat ngangkutin produknya dia sendiri. Seafoodnya dia itu, ya betul, itu betul. Men, banyak yang baru tahu gue nih. Wow. Karena dia kan di Laut Selatan ya, jadi dia banyak petani, jaringan petani network di sana, di Jawa Barat. Jadi memang kalau teman-teman main ke sana ya, semua orang di sana nelayan pasti kenal lah Bu Susi. Dia petani ikan, peternak seafood yang terbesar di dunia. Dia yang punya akses, bahkan bikin bandara. Buat bikin pesawat dia meluncur ke Jepang, jualan lobster, jualan udang dan lain sebagainya. Itu dia. Oke guys, kayaknya nih perlu deh kalian datengin ya kelasnya ya, minimal kepo-kepo dulu aja gitu, biar bisa ada ibu susi lain ya. Nggak mungkin bisnisnya bukan itu ya, tapi kita nggak pernah tahu ada potensi apa di sekitar kita, dekat-dekat kita yang kita mungkin nggak sadar katanya bisa jadi potensi, kan kita nggak tahu. Waduh, ini menarik ya. Makasih nih Bang Benix untuk waktunya nih. Membuka, kayak ada satu di antara kepalanya ada folder yang baru kebuka nih ya. Dibelah kepala kita dengan satu sudut pandang yang berbeda. Dan mudah-mudahan teman-teman kita bisa undang beliau lagi. Nanti ada satu kejadian internasional yang kayaknya perlu kita bicarakan. Monggo silahkan. Asal jangan kapok aja. Jauh nggak mungkin. Gitu. Gue happy banget sama bro untuk jangan ada yang disensor juga. Iya. Ya siapa tahu dia mau dapat undangan soal ntar nih ke sebuah negara, nanti kita lihat nih ya. Oke, makasih Bang Benny. Kalau yang baru kenal lu sekarang mau follow kemana nih? Oh, bisa follow di Instagram kita benix.official atau channel YouTube Benix. The one and only. Nah itu dia ya. Nah di situ lebih dalam lagi tuh ya. Apa yang kita omongin mungkin masih di permukaan doang. Ya mungkin banyak rahasia yang terungkap kalau misalnya teman-teman lihat di channel beliau. Yang saya juga mungkin nggak berani ngungkapnya gitu ya. Terima kasih nih waktunya ya. Thank you bro. Jika ada yang menarik mau gue serba ke circle teman-teman semuanya. Boleh dipotong-potong taruh di TikTok boleh aja. Urusannya sama Benix ya. Jangan lupa ya subscribe hanya di Cerita Untung. Siap. Mantap. Yuk sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.